Oke sobat, gue kali ini sudah di SDC, yaitu Sambal Dadak Ciganea. Kenapa gue di sini? Apa tuh? Nah, pastinya gue di sini mau makan sobat. Nah, tapi gue sekarang di dalam sudah janjian dengan suatu komunitas yang menurut gue sudah sangat lama ya. Di Karawang sendiri sudah berdiri 10 tahun. Komunitas apa itu? Ikut gue ke dalam. See you guys. Oke sobat Oli semuanya, ketemu lagi bareng gue Eko. Nah sobat, hari ini gue berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu klub atau komunitas yang pastinya di Karawang, yang menurut gue sih klub ini sungguh sangat-sangat sudah lama sekali. Dan inilah dia Plong. Oke, selamat malam Om. Salam. Dengan Om siapa ini? Om Riki, Om Riki. Sebelumnya terima kasih Om Riki untuk sama-sama. waktunya dan kesempatannya. Di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan untuk bisa ngobrol dengan AHK Podcast. Kita juga terima kasih udah diajak kolaps ya kan, udah diajak buat ngobrol bareng lah ya kan. Betul. Salah betul. satu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di luar sana nih belum tahu Om, vlog itu apa. Mungkin si Om bisa kasih penjabaran sedikit dua dikit lah. Boleh. Sedikit dua dikit. Boleh. Jadi vlog itu sendiri kita kan ada VLOC ya kan, Siap. Vios Limo Owner Community. Oke. Jadi kita salah satu komunitas mobil di jenis mobil Vios, Toyota Vios ataupun Limo ya kan, Siap. karena ada dua versi ya Siap. dari Toyota itu. Lebih ke arah sana sih Om. Nah, komunitas berarti Pios atau kan karena Pios tuh ada yang limonya ya. Iya. Tuh. Kalau saya nanya bedanya Pios sama limo apa? Om? Kalau Vios Limo sendiri sih sebenarnya lebih ke kayak ada fitur-fiturnya lah. Oke. Ya kan, fitur-fitur di dalam mobilnya itu sendiri. Kalau untuk mesin segala macam ada, dan mungkin lebih Sama ke ya. ya. Kalau untuk ke Vios sendiri kan lebih ke buat pribadi, tapi kalau Limo itu ada yang dipakai di komersil kayak taksi lah kasarnya. Iya. Mungkin Pios mah ada fitur kulkasnya gitu. Ya, kulkas top itu ya kan. Oke. Jadi pembedanya tuh sebenarnya hanya di dari segi komersial yang si Om tadi. Ya, Oke. Oh berarti di vlog Karawang juga banyak pengguna limo Om. banyak. Soalnya kan setahu saya, ralat apabila salah Iya. ya. Limo itu adalah option dari seseorang yang maaf tidak kebeli Piosnya. Iya. Kalau Piosnya harganya segini, mungkin limonya bisa setengahnya mungkin ya. Ada perbandingan dari segi itu tadi kan, perbandingan dari budgeting lah ada. Betul. Karena dari itu tadi di Piosnya itu sendiri nggak ada fitur tertentu ya kan, di Betul. Limonya itu downgrade lah kasarnya. Tapi dengan ibaratnya tidak ada fitur itu bisa lebih ke budgetingnya masuk sih. Betul. Nah, jadi teman-teman semuanya vlog tuh yaitu Pios Limo Owner Community. Nah, untuk di Karawang sendiri dari kapan itu Om berdirinya? Kebetulan kita ini adalah salah satu chapter tertua Om di dalam komunitas vlog sendiri. Kita udah alhamdulillah masih tetap berjalan, masih tetap bertahan untuk di 10 tahun. 10 tahun. Iya. Berarti 2014. 2014 Sunlight. Iya, 2014. Mungkin 2013 tuh baru ngobrol. Iya. Nah, untuk penggagasan sendiri di Karawang, maaf, apakah si Om? Bukan. Ada cuman dia lagi berhalangan hadir, ya kan? Jadi mendelegasikan lah kasarnya. Siap. Tapi si Om berarti mengikuti perjalanannya dari awal kurang lebih. Saya masuk di pertengahan.
Ya pertengahan di kurang lebih 5 17 ya 2000 ya 2018-an lah 17 2018. 18 termasuk lumayan lama Iya, juga. 5 tahun lah saya udah itu. Betul. Nah, Om, gini, kita bicara bicara Toyotanya dulu Iya. ya. Kita bicara Toyotanya dulu. Kalau saya nanya sekitar perakitan, apakah sama untuk Vios dan Limo? Om? Kalau dari segi itu tadi untuk bentukan mesinnya sendiri kalau dari pemahaman yang di-sharing hampir sama, mesinnya pun Berarti sama secara gitu. produksi ditemin lah bahasanya. Iya, bahkan ibaratnya bukan hanya Vios Limo sendiri pun mesinnya lagi yang sama juga ada, Yaris. Betul. Ya, Toyota Yaris pun kita memakai mesinnya sama gitu. Cuman lebih ke fitur sih. Ya kan, fitur kalau kalau di itu mah. Siap, Om. Nah, gini Om, kita bicara komunitas lah ya. Iya, Bicara siap. komunitas. Pio vlog ini sangat-sangat lama lah, sangat-sangat lama sudah berdiri di Karawang gitu kan. Nah, kalau kita berbicara komunitas itu pasti di dalamnya tuh banyak cerita-cerita yang boleh dibilang dramatis atau apalah itu. Nah, mungkin kan si Om juga pernah mendengar gitu dari cerita-cerita pendahulu atau bahkan yang mendirikan itu perjuangannya seperti apa itu Om? Iya. Jadi dari founder sendiri ibaratnya untuk membentuk sebuah komunitas ini sendiri kalau menurut saya mereka sungguh luar biasa effortnya ya kan. Jadi ya berawal dari kayak tongkrongan kecil kita Betul. sesama eh, penyuka atau pemakai Toyota Vios atau Limo ya kan. Siap. Di situ mulai ada obrolan-obrolan gimana nih kayaknya kalau kita bikin kayak komunitas kayaknya bagus deh gitu segala macamnya ya kan. Nah, jadi di situ pun usahanya menurut saya luar biasa on foundernya. Bahkan sampai kayak eh, kita ngejajarin biasa kan, kita ngejajarin unitnya kita sendiri ya kan, sambil bikin selembaran Om. Oke. Buat Brosur lah. ya buat ngerekrut si anggotanya itu sendiri, mereka itu sampai bikin selembaran kalau ada jadi di lampu merah gitu kan. Ada Vios lewat. Ada Pius lewat berhenti kita tawarin Om barangkali mau bergabung di komunitas ini Pius Limo kebetulan si Om sama gitu. Itu menurut saya effortnya luar biasa. Jadi ceritanya sampai seperti itu. Luar biasa. Iya. Perjuangan dari perintisnya ya. Betul. Dan sampai sekarang founder-foundernya masih ada Om? Masih ada, masih aktif. Masih aktif dan ibaratnya ada yang mungkin mutasi kerja ya. Mutasi kerja dia pindah ke Jakarta pun jadinya pindah ke Jakarta atau ke daerah lain ya ikut ke chapter lain karena kan kita bukan hanya di sini doang ya. Ada di kasarnya di Indonesia hampir ada lah gitu. Nah, untuk pusatnya sendiri di mana itu Om? Pusatnya tentu Jakarta. Iya. Pusatnya dari tahun? Itu nggak berbeda jauh dengan Karawang hadir langsung bikin kayak konsep segala macam akhirnya di Jakarta lah dipusatkan gitu. Oh, justru sebenarnya pendiri pertama itu di Karawang Om? Mungkin lebih ke karena ada tempatnya di sini, ada beberapa segelintir ya itu tadi foundernya itu sendiri. Jadi yang dari jauh-jauh tuh kayak Cikarang, Purwakarta, ya kan, Subang sekalipun kita awal mula kopdarnya ke sini di Karawang. Oh, berarti kalau kayak gitu berarti jadi poros ya di awal ya? Iya bisa dibilang seperti jadi itu. Jadi porosnya vlog tuh ya udah yang paling kuat berarti di Karawang gitu kan? Di situ pun ibaratnya tidak ada campur tangan orang pusat juga gitu. Ada campur tangan orang yang di pusat lah yang di Jakarta gitu kan. Tapi saat itu memang pusatnya sudah berdiri ya Om, bukan di berbarengan iya berbarengan. Oh jadi ketika belum mendeklarasikan sih. Oh belum. Belum mendeklarasikan gitu. Cuman mungkin di sini kita ada inisiasi lah ke arah sana sampai membuka bikin brosur selembaran kayak gitu. Itu sih. Oh berarti justru gagasannya tercipta itu justru anak-anak Karawang dulu anak gitu. Karawang. Baru tercetus mungkin vlog pengguna Vios atau Limo di Jakarta ada gimana nih kalau kita bikin ini dan mulai saat itu dipatenkan iya dipatenkan vlog
itu bahasanya mungkin kalau di Ayaholic jadi Nusantara nih di Nah, Jakarta. iya gitu. Oke. Tetap karena kan ibaratnya pusat yang pertama membuat sebuah gagasan, ada orang foundernya lah gitu kan, dan mendeklarasikan ya di pusat, terus Tapi kita bukan karena kopdarnya ke sini karena lebih ke area. Areanya lebih strategis iya buat ngadain betul. kopdar Betul, gitu sih. betul. Tapi bukan karena pusatnya di Jakarta itu bukan karena Jakarta ibu kota kan. Bukan. Soalnya kalau karena Jakarta ibu kota Berarti ikut pindah. pindah. Iya. Maksud saya Iya, gitu loh. ikut pindah ke IKN. Pindah ke sana. Enggak. Oke, siap, siap, siap. Lebih karena strategisnya sih gitu kan. Benar, Om. Nah, ini Om. Eh, berarti kan memang perjuangan benar-benar dari nol ya. Iya, Kalau benar. ini, kenapa saya ngomong dari nol? Karena si Om sendiri bilang bahwa pusat pun bahasanya tuh bukan ngekor ya. Pusat Iya. pun mulai bangkit karena ngelihat di Karawang mungkin sudah rame Iya, gitu jadi ya. sudah ada Mm-mm. di pusatnya sudah ada, cuman mungkin belum meledak ya, belum Betul. Wah, deklarasikan. kenapa di Di Karawang Karawang udah malah diikutin ya lebih gitu. edan gitu kan. Ya, karena itu tadi kita ibaratnya mencoba ke chapter apa yang sekarang mungkin menjadi chapter Subang, chapter Ah, Purwakarta, chapter betul. Bekasi Raya, Cikarang. Betul. Itu dulu kita dibikin kayak ngumpulnya di sini karena lebih ke strategis ya. Kalau Betul. untuk ininya utamanya tetap awalnya di pusat, cuma mungkin belum belum begitu Hmm. booming lah gitu kan. Siap, Om. Nah, Om, gini, eh, kalau saya nanya masalah ini, Om, misalkan gini, si Om kan berarti pengguna Pios itu berarti dari tahun si Om pribadi nih. Sebelum masuk, pas masuk itu udah Pios. Berarti 2017-an lah Ya ya. 2018-an lah. 2017, 2018. Nah, pertanyaan saya adalah, kan kalau mungkin bahasanya ketika kita mencari suatu kendaraan itu kita searching nih Ya, secara biasanya secara konsumsi bahan bakar gimana ya? benar. Kalau untuk dari segi bahan bakar ya, Hmm, ya dibilang irit sih irit. irit. Iya, Perbandingannya 1 banding. ya dalam kota 11-12 bisa, Oke. keluar kota 14-16 Dengan dapat. cc 1500 ya. 1.500. Mau Pios mau Limo Iya, cc-nya sama. sama. Oke. Dalam kota tembus 15 ke atas. Dalam kota enggak. Luar kota Luar boleh. kota 14 lah, 14-15 14. bisa. Tergantung kaki dong, ya Iya, kan. kakinya sekolah Tergantung dari kaki mana ya. gitu Kalau ya. sekolah ya tetap ya. Kalau pengen ngebejek terus ya tetap aja ya enggak sih? Siap. Catat. Yang penting kakinya sekolah. Ya. Karena mau seirit apapun kalau kakinya nggak sekolah Bener. tetap boros mau seirit apapun. Bener, Om. Oke. Nah, berarti buat teman-teman nih yang mau meminang Pios, ternyata Pios itu irit lah bahasa Irit. sedikit. Worth it lah ya. Ya, Worth it masuk. dengan apa namanya dengan tenaga yang Dibilang lumayan lumayan. besar, Iya. lumayan besar, 1,5 itu lumayan besar. Konsumsi bahan bakarnya segitu saya rasa worth it lah. Ya. Dan dari segi perawatannya sendiri pun ya Nah, gimana masuk tuh? sih. Suku cadang Nggak, itu, Om. alhamdulillah melimpah. Melimpah dan Karena ibarat. kan sampai saat ini juga masih produksi ya. Kalau Iya, tapi sekarang udah keluar malah Gen 4. iya, Iya, makanya. tapi ada yang dilempar ke itu boleh ekspor. masuk. Yang itu boleh masuk. Boleh. Yang penting kita ada labeling Pios atau Limo, dia syarat utamanya jelas kan ibaratnya. Ya. Satu utamanya yang Iya. penting punya Karena mobil. ibaratnya kalau si Om mau masuk ke sini kan kita udah beda haluan ya nggak sih gitu kan. Tapi Siap. mungkin nggak sedikit juga yang setelah masuk ke sini ibaratnya ada yang alhamdulillah gitu kan rezekinya nambah ya kan, ada ingin bahkan ibaratnya kayak wah kebutuhan dari keluarga ya kan, Betul. awalnya kita butuh 2 baris ternyata udah nggak cukup, itu ada yang upgrade ya ke 3 baris ada juga gitu. Cuman mungkin syarat untuk awal masuk ya Lu harus punya iya. Pios gitu. Lu harus punya Limo lah. Iya. Siap. Berarti tidak dipungkiri member-member juga banyak yang sudah mengganti kendaraannya tapi masih ada di vlog Tetap, ini gitu kan. tetap. Berarti memang kekeluargaannya luar biasa ya. Ya, itu pun ibaratnya tetap kita sodorkan ya. Bahkan bukan disodorkan, lebih ke ya si omnya sendiri pengen tetap
silaturahim, menjalin silaturahim dengan kita, tapi dianya mau ganti unit segala macam, ya kita welcome sih gitu. Siap. Nah Om, perjalanan vlog di Karawang kan si Om sendiri ngeklaim memang udah sangat lama ya dibandingin Alhamdulillah. Agilaholic apalagi. Lumayan lah. Kalau saya nanya dukanya selama berkomunitas itu seperti apa Om? Gitu. Ya, Biasanya tarik nafas dulu Om. ya kan? Lepaskan gitu Om. Ya, itu tadi mungkin juga Ah. ini pun udah terjadi di komunitas Pasti. AGI Laholik ya kan. Ya. Ya begitupun di kita juga sama, yang namanya ibaratnya kita di dalam sebuah komunitas menggabungkan beberapa kepala gitu kan. Betul. Dan pasang surut terjadi gitu kan, ada yang ya mencelak-mencelek lah, ada member masuk, ada yang keluar, member masuk yang keluar gitu. Ada. Ya lebih ke dukanya sih kebanyakan di situ. Ibaratnya kita mau ngadain anip tapi antusiasnya jelek, ya kan? Oke. Ya kan seperti itu. Terus kalau Kita kayak sebagai pengurus tuh alah gitu gitu, ya. gitu kan. Terus kalau kayak ada undangan anip dari chapter luar, kita ibaratnya kita open ke member, ibaratnya membernya sendiri, ya nggak dipungkiri mungkin lebih ke karena kesibukan ya. Karena basicnya kita di sini juga banyak kan pekerja lah ya, Betul. kerja, jadinya mewajarkan. Cuman ya itu tadi, jadi sebelum apa, bukan hanya jadi pengurus itu bukan ngurusin, tapi kita loyal importnya juga harus tinggi. Bener nggak sih? Benar. Iya kan gitu. Benar. Tapi alhamdulillah. Gini Om, satu momen si Om sebagai pengurus ngerasa, aduh, gue kayaknya nyerah deh gitu, ngurusin anak-anak. Itu berkaitan dengan entah itu insiden, entah itu ada konflik internal. Kalau boleh si Om apa namanya Sharing. share, ya kalau boleh si Om share, kenapa itu Om? Mungkin lebih Gini Om, sebelumnya tujuannya satu. Saya bukan berarti mau ngungkit masalah yang lama, cuman gini, mungkin teman-teman di luar sana yang saat ini mendengarkan, dia sedang mengalami konflik tersebut. Terus yang saya mau gali itu cara penyelesaiannya. ya, ya balik lagi ya, ibaratnya tadi di dalam komunitas ada pasang surut, bukan hanya di member, di pengurus pun ada gitu. Bahkan ya itu tadi terjadinya ada konflik internal lah, atau crash di luar itu, misalkan ibaratnya si membernya itu punya istrinya konflik karena di kopdar apa segala macam. Nah, balik lagi sih Om, karena kita ada sisi dewasa yang harus kita pakai ya kan. Jadi lebih ke kita mencoba pendekatan ke member sendiri, ataupun saya pribadi sebagai pengurus, kalaupun ada internal dengan konflik internal dengan pengurus sendiri, ya kita konsolidasi gitu. Kita obrolin lah gitu, pahit ibaratnya, mau ibaratnya adu argumen di situ ya harus, tapi di situ harus selesai gitu. Jangan ibaratnya malah ya ibaratnya ngobrol ke tetangga ya kan, atau ke sana ke sini, yang nggak bakal selesai ya. Jadi yang adanya nanti bakal ada dua kubu yang malah di situ ya. Alhamdulillahnya di vlog sendiri ya itu dijalankan, itu adanya, makanya kayak kita adanya penasehat itu ya untuk mengatasi hal-hal semacam itulah. Alhamdulillahnya masih. Oke. Nah jadi sobat, mungkin catatannya adalah ketika kita dalam suatu komunitas atau klub ada apa namanya bahasanya gesekan internal atau eksternal yang melibatkan komunitas itu ataupun pribadi ya kan, ataupun pribadi, ya kuncinya selesaikan secepatnya. Dan apabila itu masuknya ke ranah pribadi, jangan pernah mengait-ngaitkan dengan komunitas. Itu yang paling bahaya sih itu. Iya, itu. Ketika pribadi sudah lari di bawah komunitas, berarti bahasanya komunitas itu yang jelek. Betul. Bahkan bisa jadi racun buat member lain. Betul. Ibaratnya nanti pada saat kita ngadain kopdar apa segala macam, antusiasnya jadi melempem. Ya itu tadi karena hal semacam itu, banyak ya ngobrol ke sana ke sini lah, ya kan. Betul. Oke. Nah gini kalau tadi kan berarti saya nanya dukanya nih. Iya. Kalau secara sukanya selama si Om ada di vlog itu gimana tuh? Sukanya menjadi bagian dari keluarga vlog Nusantara. Iya.
chapter Karawang ini kan. Ya. Sukanya kita kalau bahasa Sundanya mah kaditu kadian teu keeng. Cakep. Iya nggak sih Om? Benar. Kaditu kadian nggak keeng karena ya itu tadi kita bukan hanya di Karawang sendiri, di luar Karawang sendiri pun banyak. Jadi pada saat kita ada main ke sana sini, ibaratnya kita liburan kayak atau pada saat lagi ada kerja ke daerah mana gitu. Nanti kita banyak keluarga, kasarnya banyak temen yang ada member lagi di sini nih, ya kan? Ada member lagi di sini, tuh ngopi bareng gitu. Jadi banyak temen di situ sendiri ya. Positifnya lagi ya namanya musibah kita nggak tahu. Betul. Ya kan di jalan seperti apa, ada kayak overheat lah atau ibaratnya pecah ban kita, ban serep nggak ke bawah lah gitu kan. Benar. Ya salah satunya ada supporting itu, kita ada dibantu dari chapter itu ataupun ibaratnya chapter terdekat ya, yang bisa merapat ngebantuin itu menurut saya positifnya di komunitas itu sih. Benar sekali Om, karena kita nggak tahu ya hari apes itu tidak ada di Ya kalender. tidak ada di kalender. Nah, tapi kan biasanya gini Om, mentang-mentang mobilnya ada stiker vlog, terus dia ngerasa ada di WAG, terus padahal di WAG nggak pernah aktif, kopdar juga jarang datang, giliran ada insiden atau dia ada apa di jalan, Mede-mede. ada itu dia. Itu ada juga. Nggak sama. Ada juga di kolik. Sama juga Om, kayak gitu. Iya. Om, saya lagi di sini lah. Lu apa gitu ya? Iya. Kemarin kemana aja? Apa kabar lu gitu, minimal assalamualaikum dulu ya kan. Giliran lu susah lu nelfon gua Iya gitu iya kan. iya. Ada Kayak tetap ada itu seperti itu. seni Om. Iya. Itu yang kayak gitu tuh sebenarnya kalau kita jeplak-jeplakin itu besoknya yakin aktif Om. Bener. Benar Om. Iya. Karena dia ngerasain oh ternyata nikmatnya berkomunitas itu seperti ini. Gua kemana-kemana tidak risau, gitu, Iya. nggak takut gitu. Kan beda lagi dengan yang katakanlah mungkin orangnya tertutup misalkan ada di komunitas, dia aktif juga, tapi ketika ada trouble tiba-tiba, gue kemarin ke Bandung, mobil gue gini, lah kenapa nggak ngontek di sana? Ya, Ada iya. malah nggak enak. Justru kan yang kayak gitu kita lebih Bisa orang melek takut, lah. iya. Iya. Kalau kayak gitu kita malah ngerasa sebagai pengurus kita ngerasa malah, aduh, nggak enak banget gue ngerasa salah gitu Iya, kan. benar. Makanya fungsinya aktif di komunitas itu teman-teman. Betul. Jadi ketika kita ada sesuatu yang melibatkan kendaraan kita, bahkan di luar kendaraan pun kerjaan kita keluar kota butuh, maksudnya tuh Teman nyari ngopi ya kan. makan di mana nih, nyari tempat ngopi di mana nih gitu kan, Iya, betul. lebih enak gitu. Makanya ayo kopdar. Iya nggak sih? Jadi kan nggak malu ya Betul. bahasanya ya, ketika ada apa-apa tuh kita sending ke grup tuh, Mm-mm. si Om ini nih Mm-mm. gitu kan. Oke Om, nah gini Om, sekali lagi mungkin itu kan kalau kita ambil dari sisi sukanya Om, Iya. happy lah kita Betul. di sini gitu kan. Apalagi kalau satu circle-nya udah tahu sama tahu lah ya, tahu sama tahu tuh artinya kita nongkrong, janjiannya di pamfletnya jam 8, datangnya jam 9 ya ternyata sama-sama kompak gitu kan jam 9. Berarti kan memang udah sehati itu kalau kayak gitu ranahnya tuh. Iya. Nah, yo, kalau di komunitas vlog sendiri dunia modifikasi seperti apa itu? Kalau dunia di modifikasi sendiri ada ibaratnya ada, terus dari divisi racingnya pun kita ada, ibaratnya divisi Karena kan racing. kenapa saya nanya kayak gini, kalau kendaraan tuh identik dengan modifikasi. Ya, modifikasi. Apalagi kita sebuah klub atau komunitas yang memang boleh dikatakan, ih, mobil mana gitu, gitu kan? Masa mobilnya kayak gitu Iya. sih, gitu kan? Selalu ada bahasa kayak gitu. Nah, kalau di vlog sendiri gimana tuh? Sama Om, tetap ya Bang, untuk modifikasi lebih ke ya gaya masing-masing sih. Betul. Gaya masing-masing, tapi nggak sedikit juga yang diracun, ya kan? Yang diracun ibaratnya. Ya itu tadi, wah masa masih kaleng, ya kan? Peleknya gitu kan, gitu. Benar. Minimal audionya jedak-jeduk lah, ya kan, gitu kan. Iya, benar. Ada. Berarti candaan-candaan
eh, candaan-candaan seperti itu tuh mungkin lumrah lah ya Iya, itu. di suatu komunitas Nah, seperti itu gitu kan. yang penting satu sih, jangan baper. Ya, Nah, karena kalau yang baper dia udah cabut itu. Iya bener. kan? Berarti bully-bulian juga lancar Om. Enggak ke arah bully sih. Kalau bully udah terkesan gimana nggak sih? Aduh. Ya, ya. Ya biasalah disenggol-senggol Nah, sedikit ya yang kan. pasti ketika diomongin malam minggu itu berarti malam minggu depannya nggak datang Nah, gitu. Oh, kamu minggunya depan lagi ya, upgrade Om. ya, itu Wih. lebih bagus Nah, dong ya kan. bagus. Tadi diamku adalah pembuktian untuk lu diam gitu ya. Anjay, bahkan bisa lebih ngebungkam yang ngomong ya kan. Wih. Tapi emang keren banget sih Om ketika memang kenapa saya ngomong ketika sebuah komunitas atau klub chemistry-nya udah dapat, di saat kita bahasanya ngebully teman kita tidak ada Om yang sakit hati Om. No bappers. Betul, karena memang tahu oh ini ranahnya ranah ranah Iya, candaan gitu seperti itu. Nah, jadi sobat semuanya sudah biasa bahkan jadi hal lumrah ketika mungkin saya mikir awalnya Om, wah di Holik seperti ini nih. Gimana ya di klub lain iya, gitu ya. iya. Ternyata memang setelah saya ngobrol dengan yang lainnya juga Sama ya, hampir sama kurang ya. lebih sama Om. Ya, mau masuk komunitas atau klub sekalipun ya itu tadi, jangan baper intinya. Iya Betul, gak sih gitu kan. betul, betul, betul. Oke Om, nah gini, tadi si Om sendiri kan bilang bahwa memang ada ranahnya khusus di bagian modifikasi lah. Karena saya yakin dalam suatu komunitas itu ada yang hobi ngoprek Om Betul. biasanya. Biasanya bahkan dalam suatu komunitas itu ada bengkel andalan. Ya, rekanan ya. Untuk vlognya sendiri Om di Karawang itu yang biasa dibuat kumpul atau ngoprek itu di mana Om? Kalau untuk ngoprek sih lebih ke kita tetap di bengkel rekanan ya. Ya, tetap Hmm. tuh. Tapi nggak sedikit pula kita kadang ada kayak ngadain kopling Hmm. ya kan, kopdar Wih, keliling ya kan. oke. Kita kopdar keliling, kita ibaratnya menyambangi Hmm. rumah rumah member ya kan, kita di situ ya tetap sharing. Di situ pun ada sesi buat coaching klinik ya, coaching klinik ya, ngoprek ngoprek bareng intinya mah gitu ya. Oke. Dan ya kalau untuk kayak modifikasi segala macam kita ada rekanan bengkel, Hmm. bengkel audio, bengkel mesin sekalipun gitu Kalau untuk ngoprek kayak engine kayak gitu atau bahasanya servis lah. ya. Servis di mana tuh Om? Mungkin gini, kenapa saya nanya kayak gitu? Mungkin ada temen saya yang saat ini menggunakan Vios atau Limo gitu kan. Iya, iya, Terus, gua harus kemana nih yang betul, terpercaya betul. gitu kan? Karena setahu saya gini Om, bengkel itu dia tuh kayak semacam punya spesialis atau jiwanya tuh justru di mobil ini gitu, Iya, di iya. kendaraan ini gitu. Itu di mana Ya, Om? untuk bengkel rekanan sendiri, Di endorse nggak? terutama kan rata-rata apa, kebanyakan keluhan ya lebih Eh, kaki-kaki ya. Kalau hmm. kaki-kaki kita ngandelin Anglis Jaya Per, Hmm. Kosambi. Oke, Itu Anglis. Oke. ibaratnya kita udah menjalin kerjasama sampai detik Hmm. ini pun di Anglis Jaya Per. Dan Hmm. untuk engine sendiri kita udah, bengkel lama dia pindah ya Hmm. kan, bengkel lama dia pindah, tapi kita udah ngegait lagi bengkel rekanan yang baru lagi, Hmm. itu di Alphard Motor Kosambi juga. Alphard motor di Kosambi. Ya, itu pun ibaratnya aktif sih di medsosnya, di Facebook ada jalan gitu. Itu di Alphard Motor. Oke, siap-siap. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini belum gabung di vlog, tapi punya kendaraan Vios atau Limo, bingung mau servis kemana, bisa lah ke Ya, rekomendasi si Om tadi. itu Sama bisa. kayak saya Om. Jadi kan perut saya suka lapar Om. Nih, kalau perut saya suka lapar, saya pengen makan yang enak kemana? Tuh, Ternyata itu ini Om solusinya. Nah, sambal jadi dadak ciganea. buat sobat semuanya, buat kalian semuanya yang di seputaran Karawang atau yang dari luar Karawang mau makan enak, kenyang tapi murah, Cocok ya. datang saja ke SDC. Apa itu Om? Sambal dadak ciganea, karena Ah, mas sambalnya ngadadak ya. ada dan pasti ciganea banget lah. Ciganea seuhah ya tadi mantap lah itu. Siap, siap masuk lah. Aduh, Kalem 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 kalem. siap Om. Nah, oke Om. Nah, gini. Kalau agenda rutinitas dari Blok Karawang itu seperti apa Om?
Kita untuk agenda rutinitas di dalam 1 bulan sendiri ada 2 agenda. Oke. Yang satu kopdar wajib, yang satu kopdar biasa, ya kan? Nah itu kopdar wajib kita lebih ke biar ada penekanan ke member itu yang udah lama nggak bersua dengan member yang lain, kita mewajibkan untuk hadir, ataupun ibaratnya minimal ada komunikasi lah, nggak bisa kopdarnya kenapa segala macam, lebih ke penekanannya ada. Tapi untuk kopdar yang biasa ya Sunat kita makan. ya kita lebih ke mengfasilitasi pada saat kopdar wajib nggak bisa hadir, Oke. ya karena bentrok kerja Jadi lah atau segala macam. dikasih option Iya, gitu ya. biar menjaga tetap antusiasnya. Benar. Itu untuk waktunya Untuk waktunya sendiri kita dari Badaisa sih jam 9 jam 7 ke atas malam, harinya weekend. weekend di mana? Nah, kalau untuk kopdarnya sendiri kita biasa kopdar itu di Central Business Oke, Karawang, ya kan, Tanjung Pura sana, siap. sama di Kartika Residen Food Parknya. Food parknya. Iya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya kios atau limo di seputaran Karawang, bingung nyari temen di malam minggu biasanya Iya. Om ya. Bingung nyari temen di malam minggu dan mau ngepoin teman-teman vlog nih, boleh datang aja. Bahkan bukan di Karawang juga ya, di luar Di Karawang luar juga Karawang boleh pun, sekali ya kan. boleh nanti disambut dengan pelepasan onta. Aja, boleh. Kirain Nah. yang di toko emas gitu-gitu, kucing ya kan. Nah, Om, setelah itu mungkin teman-teman kan kalau datang langsung malu nih, malu. Ada sosial medianya Om? Ada, tentu ada. Kita sosial media ada di Instagram, Oke. terus Facebooknya juga ada, bahkan ya TikTok juga ada, cuma jarang upload ya kan. Oke, Instagramnya apa Om? Itu vlog Karawang, Pakai dot. enggak spasi aja, VLOC Karawang. Oke. Iya, Facebooknya juga sama. Facebooknya sama. Nanti di sana sih ada second akun ya, karena yang sebelumnya ada trouble lah. Tapi yang mungkin yang lihat updatean terbaru berarti itu yang aktif. Oke, nah jadi buat sobat semuanya di seputaran Karawang, kalau untuk datang langsung malu nih, boleh chat dulu. Boleh. Di sosial DM medianya. ya. Nanti bisa diskusi sama adminnya mungkin Betul. langsung. Dan nanti pas kopdar itu bisa bareng sama adminnya jadi nggak malu. Iya. Tujuannya ke situ. Iya, kebanyakan sih gitu. Saya pun dulu gitu. Nah, pasti Kita karena nge-DM dulu ya kan. betul DM dulu, nyari ada yang dikenal dulu lah satu orang gitu kan. Biar nggak krik-krik di sana ya kan. Ada syarat khusus Om selain punya mobil Vios atau limo untuk masuk di vlog? Untuk syaratnya sendiri sih ya diutamakan itu sih. Cuman kita ada yang namanya di vlog itu 3 pilar. Ya kan, 3 pilar itu sendiri. Yang pertama yaitu tadi kita punya unit Vios atau limo. Terus ya keseragaman itu perlu dong, ya kan, yang namanya komunitas keseragaman kita butuh ya. Jadi ada pakai kemeja nanti, ada kemeja. Terus kita nggak pakai nomor lambung Om. Kita nggak pakai nomor lambung, kita menyamaratakan semua, yang baru mau yang lama kita sama rata. Siap. Jadi berdiri sama rata. Duduk pun sama-sama pegel. Boyok gitu mas. Oke. Nah, sobat, seru sekali obrolan kita kali ini, dan yang pasti mungkin gini Om, yang saya mau teman-teman di luar sana tuh antusiasnya tuh ketika masuk sebuah komunitas nih, karena kita tadi ngomongin yang mau masuk vlog nih. Jangan di awal Om. Antusiasnya di awal, sudah dapat stiker, sudah dapat uniform, 3 bulan hilang. Lempem. Itu member stiker. Ya, itu. Member stiker, makanya di kita pun sendiri, di tiap ketua chapter punya kebijakan masing-masing. Ada tiap ketua chapter tuh punya kebijakan kayak 3 bulan tidak hadir kopdar tanpa ada komunikasi segala macam, disambangin ataupun dikasih teguran mau seperti apa, apakah mau tetap stay atau ya cabut gitu kan. Tapi sebelum itu pun tetap kita ada ART dijalankan, stiker dikeletek. Wajib Om. Ya, stiker dikeletek gitu kan, karena ya nggak banyak ya itu tadi yang namanya member stiker
cari untung doang gitu. Ya tadi kan Tuh. ada member yang nggak hadir di kopdaran, di wax juga nggak ngirim stiker juga enggak. Giliran ada trouble, mayday ya kan. Minimal ngirim like lah ya kan gitu. Nah itu ada kebijakan yang kayak gitu ya nanti dikondisikan sama seksi keanggotaan sih kan. Aduh, kepot sendiri om. Oke, oke om, siap, bener-bener om. Minimal gini, Iya minimal ngirim like lah ya nggak sih gitu kan. yang gininya Kang Ibing kan om. Aduh, ya Allah. Emang bener om. Bener Ya bener. maksudnya tuh, oh yang penting gak apa-apa, yang penting lu ada effortnya gitu ya. Iya gitu. Kuota lu udah tersita gitu ya dengan lep gitu. Ngirim-ngirim stiker apa gitu juga penting. Oh iya ada nongol ya kan gitu. Daripada nggak sama sekali ya kan gitu. Tahu-tahu Mayday gitu kan. Nah, Oke, siap om. Oke, om. Terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi seperti ini. Boleh. Mudah-mudahan Plok juga menjadi sebuah klub atau komunitas yang menjadi percontohan buat Agia Ayla Amin. Holik, om. Amin. Karena dengan 10 tahun ini bukan tanpa prestasi menurut saya om. Insya Allah. Mudah-mudahan makin rame lagi, Amin, membernya amin, makin amin. solid lagi, dan yang pasti si omnya sendiri diberikan kesehatan lah. Om. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah. Terima kasih juga dari Agia Ayla Holik ya kan. Salam buat semuanya. Iya om. Perkomunitasan di seluruh Indonesia. Betul. Nah satu lagi om, jangan lupa tanggal 27 Oktober kita nanti ada event. Siap. Kita mengundang vlog juga untuk hadir di acara kita. Siap. Bahkan mobil-mobil andalannya bolehlah diturunin di eventnya kita, di kontesnya kita ya. Siap. Nanti. Om terima kasih banyak. Oke, Sehat sama-sama. selalu, sampai ketemu lagi. Siap. Oke sobat semuanya, sangat seru sekali obrolan gue kali ini. Mudah-mudahan apa yang diobrolan kali ini bisa menjadi gambaran atau bahkan bisa dicontoh untuk yang baik-baiknya di klub atau komunitasnya masing-masing. Oke, terima kasih banyak. See you guys.